itulah pernyataan sejumlah anggota masyarakat yang mudah-mudahan akan bisa menggambarkan apa pendapat mereka tentang pernyataan itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi kembali lagi, ini adalah hak masing-masing mereka yang berpendapat. Bung Egy, Anda baru komentar. Ya, kan dataran kita sudah ada batasannya, namanya hukum. Hukum udah saya sebut tadi, pasal 182. Muatannya ada 3 di situ. Ada lawan tanding, ada yang nyuruh, kemudian ada yang menyambut. Nah, dari 3 rangkaian ini, kalau misalnya saya nantang, 1 elemen. Kemudian omongan harus berani atau juga berani istilahnya. Itu kan nyuruh itu. Nyuruh, nggak bisa. Kenapa sih Anda selalu mendorong ke masalah hukum? Karena ini bahasa hukumnya jelas. Jadi apalagi dikaitkan dengan Pancasila katanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Wah, ini udah kena. Haruskah sedemikian jauh? Ini menciptakan tidak persatuan dong. Haruskah sedemikian jauh Anda mengatakan? Iya, begini. Kenapa? Karena logika sederhananya ya, Jokowi ini kan bapak kita semua. Jangan dipikir presiden lu aja, presiden kita kok. Ya, jadi seperti di rumah tangga, di bapak kita. Terus ada anak 10, kumpulin yang 5. Kamu kalau ada yang ini, kamu nih. Untuk di keluarga. Nah, bagaimana anaknya yang lain? Kan kita anaknya dia juga dalam konteks kebangsaan ini. Jadi oleh karena itu di situ tidak beradabnya, tidak menjaga persatuannya. Jadi udahlah supaya kita nggak ribut. Jokowi gentle dong, dia keliru, dia salah, dia minta maaf, gitu aja selesai. Haruskah disebut keliru? Ya, harus. Masa cuma kata berani itu menjadi persoalan. Ini Bang, karena logika oposisi pakai logika yang benar. Ya, sekarang Anda mau pakai logika yang benar. Saya buktiin pasalnya. Silakan, aku tantang ke berantem sekarang. Nggak usah, Ayo kita berantem. nggak usah. Nggak berani kok. Nggak usah. Katanya suruh berani. Dia nggak takut, makanya dia nggak lari. Tidak usah. Tidak usah. Nggak bisa. Saya mau buktiin omongan Jokowi menjadi begini. Kalau saya takut, saya kabur ke sana. Kalau berani, saya tetap di sini. Tidak usah, kita akan break dulu. Ya, tapi Kita hargai sebagai pendapat tanpa harus mengartikan sebagai orang yang lahir dari zaman ke-8 dengan orang yang lahir dari zaman kami akan kembali saat lagi di penghujung untuk pernyataan yang membangun. Kami akan kembali saat lagi. Pemirsa, pada saat sebelum commercial break, Anda sudah melihat Bung Egy Sujana berdiri, Bung Guntur Romli berdiri. Saya bertanya pada saat commercial break tadi, ini mau berantem beneran? Ternyata mereka mengatakan tidak, tertawa sekarang, tertawa. Saya klarifikasi. Klarifikasi ya. Ini nggak ada urusan dengan secara fisik ngobrol ya. Advokat harus memberikan penjelasan ilmu hukum yang benar. Karena ini dijelasin dari tadi dengan bahasa lisannya nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, ini bahasa saya. Jadi saya tunjukkan dengan bentuk sinetron. Nah, itu sinetron. Jadi sinetron aja itu. Jadi nggak ada urusan demi dengan Allah, demi Rasul. Jokowi saya sayang dengan beliau karena dia presiden kita juga, bukan presiden NT. Apalagi kalau PAN kemudian gabung dengan sini gitu ya. Tapi artinya begini, tolonglah jangan bikin rakyat tuh jadi pecah begini. Harus disadari ini akibat. Nah, nanti juga kalau takdirnya Prabowo menang, Prabowo presiden kalian juga. Itu yang kita kasih koma. Pemirsa, kita clear ya. Nggak ada ini nih. Jangan ada pemirsa. Jangan ada bully-bully. Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat yang berikut. Ini berkaitan dengan pernyataan salah satu staf ahli dari pemerintah yang mengatakan tentang konteksnya tentang pernyataan tersebut. Bung Ali Mokhtar Ngabalin. Pernyataan ini kita dengarkan bersama. Dalam komunitas anak bangsa for Jokowi 2 periode. Simbol kami lanjutkan, lawan, 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 UI for Jokowi. Ini pernyataan yang tidak ingin saya ramaikan di sini, enggak? Ya. Karena ini berkaitan dengan diskusi kita sebelumnya. Cuma mengatakan bahwa ada pernyataan seperti ini disampaikan kepada publik. Ini penghujung, tapi sekali lagi ujungnya adalah bagaimana membuat Indonesia tetap satu, persatuan Indonesia. Bung Egy, komentar terakhir sekali lagi untuk Anda. Ya, kita ini bangsa besar, terdiri banyak suku, terdiri banyak bahasa dan kelompok-kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Jokowi presiden kita, jangan dianggap presiden Anda, kita semua. Secara ilmu hukum saya hanya memperagakan tadi itu. Ada 3 elemen supaya jangan terjadi. 1, penantang, 2, penganjur, ya. 3, yang menerima tantangan. Nah, kalau kita misalnya tadi terjadi tanding, kena Jokowi karena orang yang menyuruh.
Nah, oleh karena itu kaitannya juga dengan sila pertama Pancasila sebagai ketuhanan, keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tolonglah beradab dalam, apalagi dia kepala negara loh. Apalagi tadi rakyat bilang kan nggak pantas, ada bilang begitu juga kan. Kemudian persatuan ini terganggu. Anda bayangkan tadi kalau parodi kita ini jalan, sinetron kita jalan. Jadi beneran pecah, maksudnya begitu? Jadi beneran. Saya akan menolak. Oleh Saya akan karena menolak. itu saya bermaksud baik untuk semuanya dengan maksud supaya Jokowi juga dicintai oleh semua rakyat. Kalau dia harus berakhir periode sekarang nggak jadi happy ending itu loh. Mungkin sebaiknya Jangan enggak. Bang Egy Kalaupun nanti sebaiknya bisa ikut dia KSP deh. bisa berhasil lagi 2 periode, dia nggak meninggalkan luka. Ya. Jangan tinggalkan luka sama kita. Bang Egy. Kita ini orang-orang yang pernah takut. Apalagi maaf ya, Prabowo itu dilatih Kopassus untuk berkelahi. Kalau ditantang-tantang baik. gini mah. Ini belum aduh. kampanye. Bang, sebaiknya gabung KSP mungkin bisa jadi ini, memberi masukan soal hukum gitu kali. Ya makanya tolong Jokowi kalau berkenan minta maaf lah sebagai bangsa. Oke. Kalau mau. Guntur Romli Kalau saya akan tidak beri komentar. seperti itu ya. Bahwa konteks Pak Jokowi adalah mengajak motivasi relawan, makanya itu internal, pertemuan internal tertutup tidak wartawan ya. Dan itu mengajak orang untuk berani, untuk tidak takut. Kalau sampai pun ditantang berkelahi ya, harus berani mempertahankan argumentasi, harus berani berdebat ya. Kalau sampai ada ancaman fisik tentu saja lapor polisi, ngapain kita ngeladeni perkelahian gitu loh. Itu kan ini cara pendukung yang cerdas, bukan cara pendukung yang preman gitu loh. Jadi tidak dianggap bahwa pernyataan Pak Jokowi untuk menerima tantangan fisik, tapi sebagai motivasi untuk tidak takut dan tetap bertahan dalam argumentasi dan perdebatan. Itu kalau saya memahami sebagai pendukung Tapi Pak persoalannya Jokowi. kan tidak Oke. semua cerdas. Enggak, pertimbangannya adalah salah satunya pertempuran di media sosial, Mas Guntur Romli. Iya. Pertempurannya menurut saya atau beberapa orang begitu sudah sangat mengerikan. Ucapan-ucapan kecebong, kampret dan sebagainya. Ya, yang enggak. kemudian menunjukkan bahwa ini siap-siap berkelahi betulan Ya, ini. kalau saya lihat cek aja tweet-tweet saya nggak pernah menggunakan kata-kata seperti itu ya. Tapi bahwa Ya. Anda akui bahwa ada Kalau kritik tentu saja perbedaan ya. itu. Akun saya tidak pernah disuspend seperti akunnya Bung Mustafa Nahra ya. Ya itu kan ada pelanggaran itu kalau ada akun disuspend. Saya kritik keras, iya. Tapi argumen keras, data keras, tapi tidak. Dan saya lihat ya upaya-upaya pemelintiran ini yang tidak sehat dulu. Bukan untuk ngajak orang berantem, bukan orang datang, tidak. Termasuk lawan lintas itu Tidak, kita mau melakukan argumentasi. Sampai pun kalau kita ditentang berkelahi, jangan takut. Ya, harus berani. Mempertahankan argumentasi, jangan mundur, jangan lari. Ya, kalau mau terjadi perkelahian fisik ya, ngapain melayani seperti itu? Lapor polisi. Kita kata Bang Egy itu masuk ke hukum gitu loh. Nggak mau dong. Jadi pertanyaannya kenapa Jokowi nggak bilang lapor polisi? Oke. Pemahaman Itu kami nanti- sebagai pendukung Oke, begitu kita dong. bisa nanti Itu makanya ngapain lagi? diajak ke KSP. Mas Guntur Romli diajak ke Lapor KSP nanti. polisi. Kita menunggu sudah. PAN, Oke. menunggu PAN. Pertama, mohon dengerin. Pan udah gue bilang. Sudah. Pertama, ini perusahaan sepele. Iya. Hanya karena perbendaharaan kata, kosakata Pak Jokowi terbatas sehingga terjadi kasus seperti ini yang pertama. Yang kedua, memang seorang pemimpin presiden harus bisa memposisikan diri, apalagi dia seorang penguasa tertinggi di Indonesia. Kenapa? Karena dia bisa mempengaruhi masyarakat rakyatnya.